Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Hasanul Mulkan SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Doni Saputra dengan NIM 2120222027. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengertian adalah ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberikan pengertian kepada para pembacanya. Adapun pengertian ilmu pengetahuan berdasarkan para ahli yaitu 1. Menurut De Liang Gie. 2. Menurut Muhammad Hatta. 3. Menurut Kalkar Verson. 4. Dadang Ahmad. 5. Safaruddin Kasim. 6. Sodang Siagian. 7. Abu Bakar. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. 1. Empiris. Ciri ilmu pengetahuan diperoleh lewat proses pengamatan, penelitian, percobaan terlebih dahulu. 2. Radikal. Maksud dari radikal bukanlah kebebasan tanpa aturan, tetapi lebih fokus upaya untuk menguraikan sampai ke akar persoalan dan lebih menekankan pada esensinya. 3. Sistematis. Dikatakan sistematis karena ilmu yang sudah ditemukan kebenarannya perlu disebarluaskan. 4. Objektif. Sifat ilmu pengetahuan harus objektif. Maksud objektif tidak memihak. Adapun manfaat sifat objektif yaitu menghilangkan prasangka atau penilaian negatif orang lain. 5. Analisis ciri yang sudah pasti. Tentu saja ilmu tersebut dibuat secara analitis, di mana disampaikan secara rinci, kritis, dan menyeluruh. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan persoalan atau perannya. 6. Verifikasi. Maksud dari verifikasi adalah ilmu pengetahuan harus sudah melalui pengujian berkali-kali. 7. Logis. Pengertian ilmu pengetahuan secara logis diperoleh melalui metodologi penelitian dan disusun secara logis. Tujuan untuk mencapai keseluruhan solusi dan pesan. 8. Bersifat ilmiah. Ilmu pengetahuan bersifat ilmiah dan proses peroleh ilmu pengetahuan memang dilakukan secara serius dan bersungguh-sungguh. 9. Kritis. Dikatakan kritis apabila teori tersebut tidak lagi ditemukan teori definitif. Menggali sumber historis sosialisasi politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber histori Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu permintaan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menggali sumber historis sosialistis politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. Prof. Dr. Djajat menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan
mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Monoteisme. 2. Humanisme dan solidaritas karya negara. 3. Nasionalisme dan solidaritas warga negara. 4. Demokrasi dan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Mengalih sumber historis sosialisasi politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sifat masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggaraan negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Filsafat merupakan pondasi awal berdirinya ilmu pengetahuan. Karena filsafat terus berkembang sejak dahulu, maka semakin banyak pula ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang. Ada banyak pembagian cabang ilmu yang kemukaan oleh para filsuf seperti Aristoteles, Christian Wolff, dan lainnya. Tetapi pernyataan mereka dapat kita generasi saksikan menjadi 3 bidang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas atau membicarakan masalah ada realitas. Arya Lubis 2014. 2. Epistemologi merupakan suatu cabang yang membahas tentang hakikat pengetahuan seperti sumber pengetahuan, ciri-ciri pengetahuan, batas-batas pengetahuan, manifestasi pengetahuan. 3. Aksiologi semua hal yang berkaitan dengan moral, etika, dan estetika dalam setiap nilai ilmu pengetahuan dibahas pada cabang aksiologi. Problema etika ilmu pengetahuan. Penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi membentukkan definisi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Minimal terdapat 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti fokus politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. 2. Perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri sendiri. 3. Penelitian ilmiah tidak luput dari perkembangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal.
Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. 1. Bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. 3. Bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. 4. Bahwa setiap pengembangan iptek harus berpakaian dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi, memperbudiman ilmu. Strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam pertimbangan sebuah strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian paradigma menggambarkan suatu keutuhan konsep dengan muatan teori dalil ajaran bahwa perdagangan hidup sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu dan kebijakan strategi. Thank you.